Anda kalah di dalam pemilihan legislatif karena uang. Yakin alasan itu yang mengakibatkan Anda kalah. Karena kenyataan di lapangan, saya menemukan banyak sekali hal yang menyebabkan Anda kalah di dalam proses pemilihan legislatif. Dan selalu uang yang menjadi kambing hitam. Nah, kira-kira kenapa uang menjadi kambing hitam dan apa kesalahan-kesalahan mereka? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yang menarik sekali, yaitu mengenai masalah uang dan pemilihan legislatif. Seperti kita ketahui semua bahwa kekalahan seseorang di dalam proses legislatif ini sebabnya bermacam-macam. Tetapi paling sering kita dengar sebabnya adalah karena uang. Uang selalu menjadi kambing hitam. Kenapa uang menjadi kambing hitam? Karena di masyarakat orang akan mudah menerima kekalahan seseorang kalau dikatakan karena uang. Kompetitor atau caleg lain itu dananya banyak sekali, saya kalah dana. Uang mereka tidak berseri sehingga mereka bisa menang. Mereka mendapatkan investor politik yang berikan dana besar sekali kepada mereka, sementara saya cuma bekerja sendiri, memakai dana tabungan saya sendiri. Dan bermacam-macam alasan yang lain yang menjelaskan intinya bahwa Anda kalah itu karena masalah uang. Padahal sebenarnya dalam pengalaman saya membimbing banyak orang, baik yang berhasil maupun tidak berhasil, kesalahan terbesar itu bukan di uang. Betul bahwa uang itu penting, merupakan oli dalam pergerakan politik tersebut. Yang saya maksud di sini uang dalam pengertian sebagai biaya politik atau political cost, bukan uang dalam pengertian sebagai money politik atau politik uang. Nah, disinilah kemudian kita melihat bahwa dengan mengemukakan alasan keuangan, kemudian mereka menjadi relief gitu ya, menjadi lega bahwa masyarakat bisa menerima, oh saya kalah semata-mata karena masalah uang dan masyarakat memaklumi. Padahal sebetulnya kalau kita melihat permasalahan sebelumnya, banyak sekali hal yang bisa mengakibatkan Anda salah, Anda kemudian kalah dan kemudian tidak berhasil memenangkan pemilihan legislatif. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah Anda tidak memiliki rencana kerja yang jelas, di mana Anda sebagai calon legislatif, Anda di sini kemudian asal turun, asal datang ke masyarakat, asal kemudian melakukan branding, tidak jelas targetnya apa gitu ya. Jadi perencanaan yang baik itu adalah setengah jalan menuju kemenangan. Nah, banyak dari anggota legislatif atau calon legislatif yang maju tidak dengan perencanaan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, salah dan keliru melakukan analisis terhadap pemetaan politik. Jadi salah melakukan pemetaan politik terhadap kompetitor, salah melakukan pemetaan politik terhadap konstituen, salah melakukan pemetaan politik terhadap kebutuhan dapil dan kebutuhan masyarakat. Ini semua salah dipetakan sehingga kemudian langkah berikutnya juga menjadi keliru dan salah. Berikutnya, sebab lain adalah mereka keliru menampilkan personal branding, political personal branding yang tepat yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang menggambarkan kapasitas dan kualitas kita sebagai calon legislatif. Mereka merasa bahwa kalau saya sudah mempunyai media sosial sudah cukup, kalau saya sudah mempunyai pemberitaan coverage di media-media tradisional cukup. Tidak cukup, ya, apalagi sekarang di dalam masa industri 4.0 di mana media sosial memainkan peranan yang sangat penting juga. Perlu strategi khusus menampilkan diri Anda di depan publik, menampilkan diri Anda di depan netizen supaya mereka bisa menangkap pesan Anda dengan tepat. Jadi personal branding yang tepat itu juga penting. Yang berikutnya, kesalahan berikutnya adalah Anda tidak selektif memilih tim ses. Anda tidak bisa memanage tim ses dengan baik. Anda tidak bisa mengarahkan kerja dari tim ses Anda, sehingga kemudian tim ses Anda menjadi kurang fokus,
tidak mempunyai arah yang jelas, tidak memiliki target yang jelas, dan pada akhirnya saling politik di dalam, saling intrik, saling gosip di dalam. Alih-alih membantu Anda untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas, mereka saling berpolitik di dalam dan kemudian secara tidak sadar menghancurkan sistem dan kerja di dalam tim Anda sendiri. Berikutnya, alasan lain adalah salah strategi. Ya, salah strategi sering sekali terjadi karena ya tadi di awal pemetaannya sudah keliru, personal brandingnya sudah tidak tepat, sehingga strateginya juga tidak tepat. Banyak sekali yang saya temuin calon-calon legislatif yang seperti tadi saya katakan, mereka asal turun. Sudah asal turun, turunnya di bulan-bulan terakhir, di minggu-minggu terakhir bahkan gitu ya. Jadi mereka berpikir bahwa kalau punya dana besar, kalau punya biaya besar, itu saya bisa lakukan apa saja. Kalau saya mau punya jaringan yang kuat, saya bisa lakukan apa saja. Keliru ya, karena untuk bisa menang tidak butuh hanya dana yang besar saja, tidak butuh hanya jaringan yang besar saja, tidak butuh hanya tim ses yang baik saja. Ini merupakan kolaborasi dari sekian banyak faktor yang bekerja sama untuk membuat Anda bisa menang mencapai target Anda. Jadi strategi daratnya harus benar. Silaturahmi yang Anda lakukan, temu tokoh yang Anda lakukan, kunjungan yang Anda lakukan harus mempunyai makna terhadap elektoral, harus mempunyai peningkatan terhadap elektoral Anda. Tidak bisa cuma asal datang, kemudian asal berkunjung, habis itu nggak punya dampak selanjutnya terhadap popularitas dan elektabilitas Anda. Jadi banyak sekali hal yang saya melihat merupakan kelemahan dari mereka yang akhirnya gagal. Nah, kemampuan Anda melakukan evaluasi terhadap kegagalan Anda di masa lalu itu akan mengakibatkan Anda menjadi bertambah matang. Dan kalau nanti Anda maju kembali di periode berikutnya, misalnya di tahun 2024, Anda akan bisa kemudian belajar dan mengatasi kelemahan-kelemahan Anda. Lain kalau Anda tidak berani mengevaluasi diri dan kemudian mengatakan bahwa saya kalah semata-mata hanya karena uang, kalah uang saja. Nah, kalau Anda mengemukakan alasan itu saja semata-mata, maka Anda tidak belajar. Ya. Kesalahannya bukan di uangnya banyak, karena sebagai catatan Anda, tidak semua orang yang punya uang banyak juga bisa terpilih. Bahkan mereka yang punya posisi sebelumnya tinggi, incumbent, bahkan menjadi wakil ketua pimpinan DPRD, itu juga bisa tidak terpilih di dapil yang sama. Kenapa bisa itu tidak terjadi? Karena sekali lagi, kombinasi dari strategi, manajemen waktu yang tepat, manajemen dana, bagaimana manajemen tim ses dengan baik, leadership Anda, ide-ide dan solusi kreatif Anda bagi permasalahan di daerah Anda itu menjadi sangat penting. Itu gabungan dari itu semua. Jadi sekali lagi, jadilah dewasa, pantaskan diri Anda, lihat permasalahan dengan baik dan rencanakan dengan baik, eksekusi dengan baik, sehingga Anda bisa memenangkan pemilihan legislatif berikutnya. Demikian dari Politician Academy, semoga bermanfaat dan salam perubahan.